Malaysia meminta supaya itu diinvestasikan dan saya kira kita mendukung itu. Saya tidak setuju bahwa yang namanya PHK auditor itu harus diselesaikan internal. Ini sebetulnya kan akibat dari pemanggilan Bank Indonesia untuk meminta keterangan langsung kepada tim auditnya. Satu. Kedua, saya sudah ditugaskan secara khusus oleh Bank Indonesia dan sudah ada keluar satu pernyataan dari Deputi Pengawasan Bank Indonesia, Ibu Rianti Asali, bahwa terjadi pidana. Ya kan? Di situ, kenapa Pak Ronald Waas itu menyatakan bahwa itu urusan internal Bank Panin? Itu sangat-sangat salah saya bicara itu. Gitu. Setuju bahwa yang namanya PHK auditor itu harus diselesaikan internal. Ini sebetulnya kan akibat dari pemanggilan Bank Indonesia untuk meminta keterangan langsung kepada tim auditnya. Satu. Kedua, saya sudah ditugaskan secara khusus oleh Bank Indonesia dan sudah ada keluar satu pernyataan dari Deputi Pengawasan Bank Indonesia, Ibu Rianti Asali, bahwa terjadi pidana. Ya kan? Di situ, kenapa Pak Ronald Waas itu menyatakan bahwa itu urusan internal Bank Panin? Itu sangat-sangat salah saya bicara itu. Gitu. Dan yang namanya yang Saudara Ketut Antonius itu yang pada saat itu hadir di Komisi 11, saya bicara kepada majelis bahwa Saudara Ketut Antonius itu ada termasuk direktur yang mengikut merekayasa laporan audit. Saya minta semua orang itu adalah di fit and proper. Termasuk Pak Rostian Samsudin juga saya sudah berkomunikasi dan berkoordinasi dengan presidennya Rostian Samsudin. Minta pertanggungan jawab kepada Bapak. Kenapa Bapak ini menugasi kami, tapi kami di PHK, Bapak tidak bertanggung jawab. Tidak ada jawaban sampai hari ini. Direksi Bank Panin pun tak mau menanggapi kasus ini. Hanya melalui surat resminya, Bank Panin menegaskan tidak ada kerugian dari bank dan nasabah. Pemecatan terhadap auditor internal merupakan tindakan disiplin yang diterapkan perusahaan. Bank Indonesia melihat ada dua kasus yang tengah melilit Bank Panin. Pertama, soal dugaan penipuan. Kedua, sengketa internal penerima kerja dan pemberi kerja. Kasus ini pun diminta diselesaikan di internal Bank Panin. Penahanan Budi Mulya dalam kasus skandal Bank Senturi bisa menjadi pintu masuk untuk memeriksa pejabat lain. Anggota Dewan Gubernur yang lain harus ikut dimintai pertanggungjawaban. Setelah dianggap mati suri cukup lama, pengungkapan skandal Bank Senturi kini memasuki babak baru. Hari Jumat kemarin, KPK menahan mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Budi Mulya. Usai menjalani pemeriksaan, bersama Siti Fajriah, Budi Mulya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK 1 tahun yang lalu. Hari ini Komisi Pemberantasan Korupsi telah atau sudah melakukan penahanan terhadap tersangka Budi Mulya, yang bersangkutan melakukan tindak pidana korupsi dalam pemberian FPJP. FPJP itu adalah kepanjangan dari fasilitas pendanaan jangka pendek dan penetapan Bank Senturi sebagai bank gagal berdampak sistemik. Bila Budi Mulya dipersalahkan atas persetujuannya dalam mengeluarkan FPJP, maka seharusnya Budi tidak sendirian. Persetujuan pemberian dana talangan kepada Bank Senturi merupakan hasil rapat Dewan Gubernur yang dipimpin Gubernur BI saat itu, Budiono. Jadi kebijakan itu jelas merupakan keputusan kolektif kolegial. Oleh sebab itu, pertanggungjawaban tidak boleh hanya dibebankan kepada Budi Mulya dan Siti Fajriah. Anggota Dewan Gubernur yang lain, termasuk Budiono, harus ikut bertanggung jawab. Karena itu sifatnya kolektif kolegial dan semua Dewan Gubernur Bank Indonesia harus dimintai pertanggungjawaban. Sekali lagi saya katakan termasuk Pak Budiono.
Dan saya yakinnya bahwa ketika Pak Budiono tidak lagi menjabat sebagai wakil presiden, yang bersangkutan akan diproses dan dimintai pertanggungjawaban hukum oleh institusi penegak hukum. Bagaimanapun tindakan KPK menahan Budi Mulya ini patut diapresiasi. Akankah penahanan ini menjadi langkah awal dalam membongkar mega skandal ini? Jangan sampai penahanan Budi justru menjadi penutup kasus ini. Tim TV One mengabarkan. Tim auditor Bank Panin menemukan adanya kejahatan perbankan kredit bermasalah senilai 30 miliar rupiah di kantor Bank Panin cabang utama Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Praktek kotor perbankan ini diduga melibatkan oknum direksi Bank Panin. Tim auditor internal Bank Panin yang menemukan praktek kotor oknum direksi tersebut kini justru diberhentikan. Nakal terendus dari gudang penyimpanan uang. Sejumlah petinggi perbankan disebut-sebut melakukan akal-akalan dengan memainkan kredit untuk mengairi kantong sendiri. Ada agunan kredit milik nasabah yang dijual tanpa prosedur. Aset yang dilego ini rupanya dibagi-bagi ke petinggi bank setelah si debitur atau penerima kredit diklaim gagal bayar. Tapi nilai jual aset itu ternyata tak sesuai harga pasar. Penjualannya pun berlangsung di bawah tangan alias tanpa melakukan proses lelang. Risalah Rapat Bank Indonesia periode Agustus 2010. Dalam notulen rahasia ini terungkap pembahasan alot tentang indikasi kejahatan perbankan yang ada di Bank Panin. Pertemuan berlangsung maraton selama hampir 1 bulan penuh di Menara Radius Prawiro, lantai 16 Bank Indonesia. Pesertanya dari Direktorat Pengawasan Bank dan Direktorat Investigasi Bank Sentral. Topik yang dibahas terbilang panas. Temuan tipu-tipu kredit yang dilakukan Bank Panin, kantor cabang utama Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Temuan ini berdasarkan auditor internal Bank Panin yang beranggotakan 4 orang, diantaranya Minto Agung Nugroho dan Yusrusyana selaku ketua tim audit. Hasil audit Yus, Minto dan kawan-kawan menemukan berbagai praktik kotor yang ada di Bank Panin cabang Banjarmasin. Tim audit merinci terdapat dana 30 miliar rupiah yang terindikasi menyalahi aturan. Salah satunya penyelesaian kredit bermasalah debitur PT Masrur Borneo. Januari 2010 kami ditugaskan untuk memeriksa cabang Banjarmasin. Itu jumlah tim ada 4 orang. Kebetulan saya ditugaskan sebagai ketua tim. Kami berangkat, terus tanggal 25 kami sudah melakukan pemeriksaan di cabang Banjarmasin. Kemudian seminggu kemudian saya diminta untuk melapor kepada direksi. Akhirnya saya melaporkan secara tertulis kepada Presidir hasil pemeriksaan sementara kita di cabang Banjarmasin. Atas temuan penyimpangan ini, Direksi Bank Panin kemudian menunjuk Lilik Martono sebagai penerima kuasa. Lilik lantas melaporkan Kepala Cabang Bank Panin Banjarmasin ke Polda Kalimantan Selatan. Namun usai laporan Lilik ini masalah muncul. Ada intimidasi, SMS gelap dan teror memenuhi kotak pesan telepon seluler milik tim audit. Puncaknya, Bank Panin merumahkan 3 auditor internalnya. Lilik pun secara mendadak dipensiunkan dari staf direksi.
muncul dugaan ada oknum direksi Bank Panin